Saya di sini ingin menceritakan tentang asal-usul desa Sapundu Hantu. Di sebuah desa kecil yang bernama Tumbang Silan, desa tua yang dikelilingi rimba belantara, disertai nyanyian bekantan dan hiruk pikuk kepak sayap burung tinggal. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Bungai, ahli pemahat kayu yang berbakat. Ia dikenal karena tangannya yang cekatan dan hati yang bersih. Setiap sapundu buatannya tak hanya indah, tapi juga hidup, seolah-olah memiliki jiwa. Ia mewarisi keahlian itu dari ayahnya. Saat ia berusia 15 tahun, ayahnya meninggal dunia. Saat itu, ia tinggal bersama ibunya yang berusia 58 tahun. Karena kondisi ibunya yang sering sakit-sakitan, Bungai menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian, ibunya memanggil, "Adai, Adai!" Panggil ibunya. "Iyuh, Mai!" sahut Bungai. Bergegas, Bungai mendatangi ibunya dan berkata, "Nah, Rai Mai?" tanya Bungai. "Umai laku dahop, gauk lau," pinta ibunya. Saat itu juga, Bungai bergegas mengambil perlengkapan. Kemudian, Bungai berjalan melewati belantara dan menuju sungai, di mana ia pergi memancing. Tak lama kemudian, Bungai pulang membawa hasil. Dalam perjalanan pulang, Bungai mencari kayu, bahan membuat sapundu. Sesampainya di rumah, tak lama kemudian, Bungai melanjutkan memahat kayu. Kayu yang ia ukir selalu dianggap suci, karena sebelum melakukan pekerjaan, Bungai selalu berdoa kepada Rangi Hantala Langit untuk memohon bimbingan dan berkah. Suatu malam, Damang Tue, kepala adat desa, memanggil Bungai ke rumah balai. Wajah Damang tampak lelah dan gelisah. "Bungai," kata Damang pelan, kau harus membuat sapundu untuk pamanku, Pak Kau Jaya, yang baru saja wafat. Tapi kali ini kau harus memahat dari pohon kayu nyaru yang tumbuh di Bukit Lumut." Bungai terkejut. "Tapi Damang, itu sudah melanggar hukum alam dan ada sendiri. Kita tak boleh menyentuh pohon itu." "Kau harus menuruti ini demi kehormatan keluarga adat," jawab Damang tajam. "Aku sudah menyiapkan sesajen untuk menjaga keselamatanmu. Kau tak perlu takut." Awalnya, Bungai menolak karena merasa permintaan itu tidak sesuai dengan tradisi adat. Namun, karena desakan ekonomi dan janji Damang Tue yang akan menjaga keselamatannya, ia pun akhirnya setuju untuk membuat sapundu tersebut. Keesokan harinya, Damang Tue menyiapkan sesajen untuk acara ritual. Damang Tue mengumpulkan tokoh masyarakat dan warga desa Tumbang Silan. Beberapa lama kemudian, ritual selesai dan Damang Tue pun memanggil Bungai. "Bungai, kemari," kata Damang Tue. "Kau harus segera pergi ke Bukit Lumut dan bawa sesajen ini, karena ritual sudah selesai," pinta Damang Tue. Bungai pun kemudian pergi suasana malam gelap, dengan hanya pelita kecil dan perlengkapan yang ia bawa. Bungai terkejut. Bungai naik ke Bukit Lumut. Ia menemukan pohon kayu nyaru, tinggi, tegak, dan berkulit hitam mengkilat. Angin seketika berhenti. Pada saat Bungai mulai menebang pohon kayu nyaru tersebut, ia merasa seperti sedang diawasi. Begitu pohon kayu nyaru tersebut tumbang, terdengar suara ratapan jauh dari dalam tanah. "Jangan, aku masih hidup." Keesokan harinya, saat Bungai tidur, Bungai bermimpi. Bungai didatangi seorang perempuan menangis berdiri di ujung tempat tidur dan berkata, "Kau
Bungai terkejut. Wajah dari Sapundu, dari pahatan, bukan wajah Pak Kaujaya. Astaga, bukan wajah Pak Kaujaya, melainkan wajah perempuan yang hadir dalam setiap mimpiku. Gumam Bungai. Saat asik mahat, Bungai didatangi pembakal desa. Ia menceritakan ada salah satu anak warganya yang sakit, hewan ternak mati mendadak, dan air sumur di rumahnya berubah keruh. Saat itu, suasana desa Tumbangsilan sepi, tanpa seorang pun yang berani keluar rumah. Istrinya Laras memperingatkan Bungai, "Ini bukan Sapundu biasa, Bungai. Aku takut ada sesuatu yang salah," katanya. Namun, Bungai tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah berminggu-minggu, akhirnya Sapundu itu selesai. Damang Tuek mengadakan pesta besar untuk meresmikan Sapundu itu. Damang Tuek memimpin upacara. Saat Sapundu itu didirikan, langit tiba-tiba gelap. Terdengar suara menggelegar dari dalam Sapundu. "Kalian mencuri tubuhku, kalian menghancurkan jiwaku, kalian akan membayar." Para tamu mulai merasa cemas, namun Damang Tuek tetap berdiri di depan Sapundu. Petir menyambar meski tak hujan. Seekor haji hitam melolong panjang. Tiba-tiba Sapundu itu bergetar. Damang Tuek terjatuh ke tanah. Matanya melotot dan ia berteriak ketakutan. "Tolong! Tolong! Tolong! Ada yang mengejarku! Jangan biarkan mereka menangkapku!" teriaknya. Bungai berlari ke rumahnya ketakutan. Jejak yang ditemukan hanyalah para pusakanya tertancap pada batang pohon kecil yang di bawahnya terdapat genangan darah. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Damang Tuek jatuh sakit parah. Ia terus mengigau, menyebut bahwa arwahnya akan terikat kepada Sapundu untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian, Damang Tuek meninggal dunia. Ia meninggalkan rumahnya yang kini dianggap angker. Para tetua memutuskan untuk memindahkan Sapundu itu ke hutan. Jadi, hutan tersebut dinamakan dengan hutan Sapundu Hantu, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Karena hutan tersebut berada di wilayah sekitar desa Tumbangsilan, maka tetua memutuskan untuk mengubah desa tersebut menjadi desa Sapundu Hantu. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu juri dan teman-teman yang saya hormati. Hari ini saya akan membawakan sebuah bertutur tentang asal-usul desa Sapundu Hantu. Selamat mendengarkan. Dahulu kala ada sebuah desa tua bernama Tumbangsilan. Desa ini dikelilingi hutan yang sangat lebat dan sungai yang jernih. Hutan itu dikenal dengan nama hutan Sapundu Hantu karena kayunya digunakan untuk membuat
Dalam hati mulai terkejut. Bukit Lumut, Kayu Nyaru di Bukit Lumut sana adalah kawasan larangan. Kayu Nyaru di sana dijaga oleh roh perempuan bernama Bayanita. Tapi Dama itu melanggar adat dan hukum alam. Kau harus menurut ini demi bapak lakukan keadaan, jawab Damang Kajang. Karena desakan adat, Bungai pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Bungai pun berangkat ke hutan. Saat sedang menebang, terdengar suara angin tiba-tiba berhenti. Terdengar suara angin. Jangan, aku masih hidup. Bungai menggigil, tapi tetap menebang. Setelah itu, Bungai membawa kayu itu ke desa. Sebentar ya. Selama 7 hari 7 malam, Bungai memahat tanpa berhenti. Saat dilihat hasil pahatannya, hasilnya mengejutkan. Wajah hasil Sapundu itu bukanlah wajah Pak Kaujaya, melainkan wajah perempuan yang menangis dengan penuh amarah. Astaga, Sapundu ini bukan wajah Pak Kaujaya. Kenapa bisa begini ya? Namun, Bungai tetap melanjutkan pekerjaan. Hari peresmian pun tiba. Warga berkumpul. Saat Damang Tuai memimpin upacara, tiba-tiba langit menghitam. Dari dalam Sapundu terdengar suara menggelegar. Kalian mencuri tubuhku, kalian menghancurkan jiwaku, kalian akan membayarnya. Petir menyambar obor padam. Seekor anjing hitam muncul dengan melolong panjang. Suara Sapundu bergetar seolah hidup. Warga perlahan panik. Damang Tuai jatuh pingsan. Malam itu Bungai menghilang. Yang tersisa hanyalah parang dengan bercak darah. Akhirnya para tetua desa memindahkan Sapundu itu ke hutan. Yang mengakibatkan hutan itu menjadi menyeramkan. Sejak saat itu, hutan itu dikenal dengan nama Hutan Sapundu Hantu. Dan desa itu dikenal dengan nama Hutan Sapundu Hantu. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru pendamping. Di sini saya akan membawakan cerita asal-usul Desa Sapundu Hantu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Cakra. Mari kita dengarkan cerita ini. Oke. Di pedalaman Seruyan, Kalimantan Tengah, terdapat sebuah desa kecil bernama Tumbang Silan. Desa yang dikelilingi hutan rimba dan aliran sungai yang jernih, serta masyarakatnya yang hidup selaras dengan alam dan menghormati adat istiadat leluhur. Di desa tersebut terdapat sebuah hutan bernama Hutan Sapundu Hantu, di mana kayu dari pepohonan di hutan itu dijadikan bahan membuat sapundu. Sebuah tiang kayu sakral yang digunakan dalam ritual kematian, salah satu tradisi suci yang dijalankan. Sapundu juga dipercayai sebagai jembatan roh menuju Lewu Tatau, alam leluhur. Di desa tersebut hiduplah seorang pria bernama Bungai, ahli pemahat kayu yang berbakat. Sapundu buatannya tidak hanya indah, tapi seolah-olah hidup memiliki jiwa. Tangannya yang cekatan, hatinya yang bersih. Sejak berusia 15 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, ia hidup berdua dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Bungai selalu memandikan ibunya sebelum berangkat mencari kayu bakar dan melakukan pekerjaannya membuat sapundu. Suatu malam, Damang Tue, kepala adat tertinggi, memanggil Bungai. Bungai, kau harus buatkan sapundu untuk pamanku, Pak Kaujaya yang baru saja wafat. Tetapi kau harus menggunakan kayu pohon nyaru yang tumbuh di bukit. Bungai terkejut. Bukit Lumut adalah daerah larangan yang konon dijaga oleh roh perempuan hutan, Balianita. Tapi Damang, itu melanggar hukum alam dan adat sendiri. Kita tak boleh menyentuh pohon itu. Namun, Damang Tue tetap bersikeras. Kau harus menuruti perintah ini demi kehormatan keluarga adat. Aku sudah menyiapkan sesajen untuk menjaga keselamatanmu. Kau tak perlu khawatir. Dengan hati yang bimbang, Bungai pun menuruti perintah itu. Suasana malam gelap dengan hanya pelita kecil dan perlengkapan yang ia bawa. Ia mulai angin seketika berhenti ketika ia mulai menebak kayu pohonnya itu. Suara siapa di sana? Siapa itu? Bungai terkejut. Terdengar suara ratapan dari dalam tanah yang berkata, "Jangan, aku masih hidup." Namun, Bungai tidak menghiraukan suara tersebut. Ia tetap dengan pendiriannya membawa kayu tersebut ke desa. Aduh, berat sekali kayu ini. Pada malam harinya, Bungai bermimpi didatangi oleh sesosok perempuan berambut panjang dan menangis yang berkata, "Kau mencuriku dan rumahku." Sejak itu, musibah mulai menimpa desa. Salah satu anak warga jatuh sakit, hewan ternak mati mendadak, air sumur berubah menjadi kering. Tak ada seorang pun berani keluar rumah sejak saat itu. Istri Bungai, Laras, memperingatkan Bungai untuk menghentikan pekerjaannya. "Ini bukan sapundu biasa, Bungai. Aku takut ada sesuatu yang salah." Namun, Bungai tetap melanjutkan pekerjaannya membuat sapundu. Setelah berminggu-minggu, sapundu itu pun selesai. Namun, yang terukir bukan wajah Pak Kaujaya, melainkan seorang perempuan yang menangis. Hal
peresmian pun tiba. Warga pun berkumpul. Awas di sini, aku mau melihat Sapundu tersebut. Damang Tue berdiri gagah menggunakan baju adat lengkap. Damang Tue pun berdiri gagah menggunakan baju adat lengkap. Namun langit seketika gelap, angin pun berhenti ketika Sapundu itu didirikan. Terdengar suara menggelegar dari dalam Sapundu itu yang berkata, "Kalian menghancurkanku, kalian menghancurkan jiwaku, kalian akan membayar." Petir pun menyambar, cetar, cetar, cetar. Obor pun padam serentak. Muncul seekor anjing hitam yang melolong panjang. Dan pada saat itu juga Damang Tue jatuh pingsan. Warga pun panik berlarian, "Awas, awas!" Dan pada malam harinya juga Mumai pun menghilang. Barang pusakanya ditemukan tertancap di batang pohon kecil yang di bawahnya terdapat sebuah genangan darah. Beberapa hari kemudian Damang Tue jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Para tetua desa pun sepakat memindahkan Sapundu tersebut ke hutan. Yuk, kita harus cepat memindahkan Sapundu ini sebelum ada sesuatu yang tidak diduga terjadi. Namun, sejak saat itu, hutan berubah menjadi menyeramkan. Salah satu warga mendengar suara tertawa. Dan ada bayangan hitam yang melayang. Bahkan ada salah satu warga yang menghilang. Sejak saat itu, desa itu pun dikenal sebagai Desa Sapundu Hantu. Pesan moral, legenda ini menjadi peringatan bagi kita bahwa keserakahan dan pelanggaran adat hanya akan membawa bencana. Dari legenda ini kita juga diajarkan bahwa kita harus menjaga lingkungan alam, menghormati adat, dan menjadi orang selalu hidup rendah hati. Sekian dari saya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Assalamualaikum teman-teman. Dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar semuanya? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya bersekolah di SDN 2 Pematang Limau. Kali ini saya akan membacakan tutur cerita yang berjudul Asal Usul Desa Sapundu Hantu. Alkisah, di sebuah desa yang kecil yang bernama Tumbang Silan, desa tua yang dikelilingi rimba belantaran disertai nyanyian bekantan dan hiruk pikuk pekak sayap burung tangga. Hiduplah seorang pemuda bernama Bungai, ahli pemahat kayu yang berbakat. Ia dikenal dengan cekatan tangannya dan memiliki hati yang bersih. Setiap sapundu buatannya tidak hanya indah, tetapi juga hidup seolah-olah memiliki jiwa. Ia mewarisi keahlian itu dari ayahnya. Sejak ia berusia 15 tahun, ayahnya sudah meninggal dunia. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah berusia 58 tahun, yang sudah mulai sakit-sakitan. Ia mulai beranjak ke arah Sapundu yang belum selesai ia kerjakan. Tidak lama kemudian ibunya memanggil, "Adoy, Adoy." Bungai menjawab, "Iya, Mai." Bungai pun bergegas mendatangi ibunya dan berkata, "Narai, Mai."
Umay laku dohok gauk lauk. Iya Mai. Bungai pun bergegas mengambil perlengkapan. Setelah pulang, Bungai didatangi Damang Tue, kepala adat tertinggi di desa. Damang Tue adalah orang yang tegas dan baik. Bungai, kau harus membuat sapundu untuk pamanku, Pak Kaujaya yang baru saja wafat. Tetapi kau harus memahat kayu itu dari kayu nyaru yang tumbuh di Bukit Lumut. Tapi Damang, itu melanggar hukum alam dan adat kita sendiri. Kita tidak boleh menyentuh pohon itu. Kau harus menuruti ini demi kehormatan keluarga adat. Aku sudah menyiapkan sesajen untuk menjaga keselamatanmu. Kau tak perlu takut. Keesokan harinya, Bungai dipanggil Damang Tue. Bungai, kemari. Cepat pergi ke Bukit Lumut dan bawa sesajen ini, karena ritual sudah selesai. Begitu pohon kayu tersebut tumbang, Bungai terkejut mendengar suara ratapan jauh dari dalam tanah. Jangan, aku masih hidup. Keesokan malamnya, saat Bungai sedang bermimpi, Bungai bermimpi datangi seorang perempuan berambut panjang menangis di ujung tempat tidur. Kau mencuriku dari rumahku. Keesokan paginya, saat ia sedang memahat, ia terkejut hasil pahatannya bukan wajah Pak Kaujaya. Astaga, bukan wajah Pak Kaujaya, melainkan wajah sesosok perempuan yang selalu datang di mimpiku. Gumam Bungai. Suasana desa Tumbang Silang ada wabah penyakit. Ada hewan ternak yang tiba-tiba mendadak mati. Airnya berubah menjadi keruh. Istrinya laras memperingatinya untuk menghentikan pekerjaannya. Ini bukan sapundu biasa, Bungai. Aku takut ada yang salah. Namun Bungai tetap melanjutkan pekerjaannya meskipun hatinya penuh keraguan. Hari peresmian sapundu telah tiba, digelar di tengah lapangan desa. Damang Tue, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam sapundu. Kalian mencuri tubuhku. Kalian menghancurkan jiwaku. Kalian akan membayar. Damang pun jatuh pingsan. Tolong, tolong, dia menjatuh. Tolong. Bungai pun lari ke rumah dengan ketakutannya. Keesokan malamnya, Bungai menghilang secara misterius. Yang tertinggal adalah barang pusakanya tertancap di bawah batang pohon kecil di tepi sungai. Di bawahnya terdapat kenangan darah. Setelah kematian Damang Tue, para tetua adat memutuskan untuk memindahkan sapundu itu ke tempat Bukit Lumut agar tidak mengganggu penghuni desa. Setiap orang yang masuk ke hutan Bukit Lumut akan mendapatkan pengalaman aneh. Ada yang melihat sesosok bayangan hitam melintas di atas pohon, dan ada yang mendengar suara tawa menyeramkan. Tetua adat juga memutuskan untuk, karena desa Tumbang Silang dekat dengan desa Hutan Bukit Lumut, Tetua adat memutuskan untuk mengubah desa Tumbang Silang menjadi desa Sapundu Hantu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat minggu natai. Salam
sewujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasuraga basengan kejebata. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azana Putri Kinansyah. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda asal usul desa Sapundu Hantu. Ada yang tahu nggak ceritanya teman-teman? Yuk simak ceritanya. Di sebuah desa tua bernama Tumbang Silan yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih, tinggal seorang pemuda yang baik hati bernama Bungai. Ia adalah pemahat kayu yang sangat berbakat. Setiap Sabtu Minggu, tiang kayu adat yang dibuatnya terlihat seperti hidup. Bungai tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit. Suatu sore, ibunya memanggil. Bungai, adoy, tolong ambilkan lauk untuk makan malam. Iya, Mai. Bungai segera pergi. Setelah memancing ikan untuk ibunya, Bungai selalu melanjutkan pekerjaannya, memahat kayu, sambil berdoa kepada Rai Hatala Langit agar karyanya diberkahi. Malam yang mengubah segalanya. Suatu malam, Damang Tue, kepala adat desa, manggil Bungai ke rumah balai. Bungai, kau harus membuat sapundu untuk pamanku. Pak, kau jaya, kayunya harus dari pohon nyaru di Bukit Lumut. Bukit Lumut? Itu kawasan terlarang, Damang. Pohon nyaru di jagara hutan. Kita tidak boleh menebangnya. Demi kehormatan keluarga adat, kau harus menuruti ini. Aku sudah melakukan sesajen agar kau selamat. Bungai ragu, tapi karena didesak, ia akhirnya setuju. Ke Bukit Lumut. Malam berikutnya, Bungai pergi ke bukit membawa sesajen. Hutan terasa sunyi. Angin berhenti berhembus saat ia hendak menebang pohon nyaru. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari tanah. Jangan, aku masih hidup. Bungai menggigil, tetapi ia tetap menebang pohon nyaru. Pahatan aneh. Astaga, ini bukan wajah Pak Kaujaya. Setiap malam, Bungai selalu bermimpi tentang wanita berambut panjang yang berkata, "Kau mencuriku rumahku." Teman-teman, ada yang tahu nggak kelanjutan ceritanya? Yuk simak ceritanya. Istrinya Laras khawatir. Bungai, hentikan. Kayu itu bukan kayu biasa. Aku takut akan terjadi sesuatu. Aku harus menyelesaikannya. Ini tugas adat. Sejak itu, desa mulai dilanda musibah. Anak-anak sakit, hewan mati mendadak, air sumur menjadi kering. Hari peresmian Sapundu tiba. Warga berkumpul di lapangan. Saat upacara dimulai, langit mendadak berubah menjadi gelap. Seekor anak hitam muncul dan melolong panjang. Warga berteriak ketakutan. Damang Tue jatuh pingsan. Bungai melarikan diri ke arah sungai. Beberapa hari kemudian, Damang Tue jatuh sakit dan berulang kali mengigau. Arwahku
terikat pada sabun. Ia pun meninggal dunia. Desa yang berubah. Para tetua desa memutuskan memindahkan Sabundu ke dalam. Sejak itu, hutan menjadi angker. Orang masuk ke sana sering mendengar tawa menyeramkan dan bayangan hitam yang melayang di antara pepohonan. Seorang pemburu bernama Dayu pernah hilang 3 hari. Saat ditemukan, ia berbisik ketakutan. Sabundu itu hidup. Karena takut, para tetua desa mengubah nama desa menjadi Sabundu Hantu agar orang lain tahu bahwa hutan itu berbahaya dan harus dihormati. Pesan dari dongeng, ayo kita menjaga hutan, mematuhi adat, dan hidup dengan rendah hati agar kita tidak mengalami nasib seperti Bungai dan Damang Tuek. Sekian cerita saya kali ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan dengan diri beserta tamu undangan yang sangat menawan. Sebelum saya mulai, saya ada pantun nih. Mau dengar tidak? Ikan patin terjepit lunta, lega dipasang di Sungai Hulu. Sebelum saya mulai bercerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nusaibah Zahra Aisyah. Saya berasal dari SDIT Qurrata A'yun. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh misteri. Cerita ini disusun oleh Bapak Arfian Yuliata, SPD MPD, yang berjudul Asal Usul Desa Sabundu Hantu. Di sebuah desa kecil yang bernama Tumbang Silan, desa tua yang dikelilingi rimba belantara, disertai nyanyian bekantan dan hiruk pikuk kepak sayap burung singa. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Bungai, ahli pemahat kayu yang berbakat. Ia tinggal bersama ibunya yang berusia 58 tahun. Karena kondisi ibunya yang sering sakit-sakitan, Bungai menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri. Lelahnya. Pada suatu malam, Damak Tue, kepala adat tertinggi desa, memanggil Bungai. Bungai! Bungai! Ada apa, Damak? Kau harus membuat sabundu untuk pamanku, Pak Kawijaya, yang baru saja wafat. Tapi kali ini kau harus memahat dari pohon kayu nyaru yang tumbuh di Bukit Lumut. Bungai terkejut. Apa? Tapi Damang, bukankah Bukit Lumut adalah kawasan terlarang? Kita tidak boleh menyentuh pohon yang ada di sana. Itu melanggar hukum alam dan adat sendiri. Kau harus menurut. Ini demi kehormatan keluarga adat. Aku sudah menyiapkan sesajen untuk
keselamatanmu. Kau tak perlu takut. Awalnya, Bungai menolak karena merasa permintaan tersebut tidak sesuai dengan adat dan tradisi. Tetapi, karena desakan ekonomi dan janji Damang Tue yang akan menjaga keselamatannya, Bungai akhirnya setuju. Keesokan harinya, Damang Tue mengadakan acara ritual sebagaimana yang ia janjikan pada Bungai. Setelah ritual selesai dilaksanakan, Bungai segera bersiap-siap pergi ke Bukit Lumut. Akhirnya sampai juga. Mana ya pohonnya? Ini dia pohon yang aku cari. Ketika pohon tersebut tumbang, suara apa itu? Tidak, aku tak peduli. Aku harus membawa pohon ini ke desa. Ngantuknya. Ternyata hanya mimpi. Daripada aku tidur dan bermimpi buruk, lebih baik aku memahat saja. Akhirnya jadi juga. Astaga, kenapa wajah dari Sampunu itu bukan wajah Pak Maujaya? Bukankah itu wajah perempuan yang hadir dalam setiap mimpiku? Tidak, aku harus memahatnya. Akhirnya jadi juga. Hari peresmian Sapunduh telah tiba. Seluruh warga berkumpul. Damang Tue mengadakan pesta yang sangat besar dan meriah. Ketika Sapunduh tersebut didirikan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Obor seketika padam. Wush. Tiba-tiba Sampunu tersebut bergetar. Kalian semua telah mencuri tubuhku.
Tetapi malam Terus yang kencang suaranya. menghilang. Iya, cepat. Setelah kejadian tersebut, Damang Tue jatuh sakit parah. Wah, mau kencang suaranya. Yang kencang, nyaring. Tolong! Tolong! Aku tidak mau jiwaku terikat dengan sang bodoh itu. Tolong! Damang Tue meninggal dunia. Sejak saat itu, hutan tempat Sapundu dipindahkan berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Warga desa yang masuk mendengar suara tawa menyeramkan. Ada yang melihat bayangan hitam melayang di antara pepohonan. Lalu salah satu pemburu bernama Dayu menghilang di dalam hutan itu selama 3 hari. Ketika ia ditemukan, tubuhnya lemah, wajahnya ketakutan, dan ia berkata, Sapundu itu hidup, Sapundu itu hidup. Sejak saat itu, para tetua adat di desa sepakat untuk mengubah nama desa Tumbang Silat menjadi Desa Sapundu Hantu. Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah berpikirlah sebelum bertindak, karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Hormati tradisi orang lain dan tetap bersikap rendah hati. Nah, saya punya pantun lagi nih. Mau dengar tidak? Pak Ahmad pergi ke Kalab, melihat Pak Tua memegang batu. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Nurul Afwa, bisa dipanggil Nurul. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku yang berjudul Asal-Usul Desa Sapundu Hantu. Saya akan menceritakan cerita yang tersebut. Di suatu desa kecil yang bernama Tumbang Silat, ada seorang pemuda yang bernama Bungai. Dia sangat ahli dalam memahat sapundu. Dia mewarisi keahlian itu dari ayahnya. Saat dia berusia 15 tahun, ayahnya meninggal dunia. Saat itu ibunya berusia 58 tahun. Saat suatu malam, saat dia sedang berbaring di ayunan, ibunya memanggil, "Adai, Adai." "Iya, Mak," sahut Bungai. Bergegas Bungai mendatangi ibunya dan berkata, "Narai, Mak." Ibunya berkata, "Uma aku dahop, lauk kau." "Iya, Mak." Bungai pun bergegas mengambil peralatannya lalu pergi memancing. Lalu setelah dia mendapatkan hasil, dia pun pulang sambil membawa hasilnya. Setelah sampai di rumah, suatu malamnya Damang Tewu, kepala adat tertinggi di desa tersebut, memanggil Bungai ke rumah balai.
Dia menyuruh Bungai untuk membuatkan sapundu yang mewah dan besar. Bungai, bisakah kau membuat sapundu untuk pamanku yang baru saja wafat, Pakau Jaya? Tapi kau harus membuat sapundu tersebut dari kayu nyaru yang tumbuh di Bukit Lumut. Bungai terkejut. Bukit Lumut adalah kawasan terlarang. Di sana tumbuh pohon-pohon tua yang tidak boleh ditebang, terutama kayu nyaru. Pohon itu dijaga oleh sesosok roh perempuan. Perempuan itu bernama Balian Ita. Tapi Damang itu kan kawasan terlarang. Kita akan melanggar hukum alam dan adat kita sendiri. Kita tidak boleh menyentuh pohon itu. Tidak apa-apa. Kau harus menuruti ini demi kekeluargaan adat kita sendiri. Aku akan membuatkanmu sesajen untuk menjaga keselamatanmu. Karena desakan Damang Tewu, akhirnya Bungai pun setuju. Dia pergi ke Bukit Lumut untuk mencari kayu nyaru tersebut. Saat Bungai mulai menebang kayu tersebut, ada seseorang yang bergelanggar. Jangan, aku masih hidup, bunyi perempuan tersebut. Tetapi Bungai tidak menghiraukan perkataan tersebut. Dia terus menebang pohon tersebut. Lalu dia pun membawa kayu tersebut pulang. Saat dia tidur, dia bermimpi didatangi sesosok perempuan berambut panjang sambil menangis di ujung tempat tidurnya. Saat itu Bungai coba bangun, tetapi dia sadar bahwa itu mimpi. Saat dia mulai memahat lagi keesokan harinya, dia pun tergelora karena melihat bentuk pohon kayu nyaru tersebut tidak mirip dengan Pakau Jaya, tetapi mirip dengan sesosok perempuan yang dimimpinya. Astaga, ini bukan bentuk muka Pakau Jaya, tetapi seseorang yang dimimpiku. Karena pendirian Bungai, dia pun tetap saat hari peresmian tiba, sapundu pun didirikan. Saat itu angin dingin bertiup dari arah Bukit Lumut. Petir pun menyambar meskipun tak ada hujan. Damang Tewu memimpin upacara tersebut dengan pakaian adat lengkap. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan muncul, lalu berkata, "Kalian mencuri tubuhku, kalian menghancurkan jiwaku, kalian akan membayarnya." Kemudian seekor anjing pun muncul sambil melolong tinggi ke atas sapundu tersebut. "Au! Au!" bunyinya. Lalu Bungai pun kabur karena ketakutan. Tapi saat itu dia hilang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Damang Tewu pun meninggal dunia. Setelah kematian Damang Tewu, para tua adat pun memutuskan untuk memindahkan sapundu tersebut ke dalam hutan agar tidak mengganggu penduduk lagi. Tetapi
Tetapi hutan tersebut berubah menjadi menyeramkan. Siapapun yang masuk ke dalam hutan tersebut akan melihat bayangan hitam, suara tawa menyeramkan, ataupun yang lainnya. Setelah itu, para tua adat memutuskan mengganti nama desa tersebut menjadi Desa Sapundu Hantu, karena Sapundu tersebut berdekatan dengan desa Tumbang Silan. Dan itu akhir cerita saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dengan nomor urut tampil 13 adalah peserta terakhir kita. Maka Bapak dan Ibu Dewan Juri bisa berdiskusi untuk memilih siapa yang akan jadi pemenang lomba bertutur bagi siswa-siswi STMI Kabupaten Surian tahun 2025. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga.